Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Seperti biasa pada kesempatan kali ini gue akan kembali membahas sebuah film dari negeri gingseng Korea Selatan. Film ini berjudul Shark the Beginning, di mana mengisahkan tentang seorang pemuda culun yang memiliki tekad dan keteguhan hati untuk balas dendam pada seseorang yang sering menindasnya. Bagaimanakah kisahnya? Okelah, daripada kebanyakan spoiler, kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film akan bermula dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Jung Do-yoon. Diketahui Do-yoon adalah seorang atlet MMA muda paling berbakat dan baru saja menjadi juara dunia setelah mengalahkan McGregor. Terlihat Do-yoon sangat bahagia sekali karena ibu dan adiknya telah menyiapkan makanan spesial untuk menyambut kedatangannya. Singkat cerita, Do-yoon pun sampai ke rumah. Ia pun mulai berkeliling untuk mencari sang ibu dan juga adiknya. Tampak di sana sudah tersedia makanan yang sudah disiapkan khusus untuk menyambut kedatangannya. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat suatu bercak dari botol yang baru saja digunakan olehnya. Hingga akhirnya, tanpa diduga ibu dan juga adiknya itu rupanya sudah terkapar tak bernyawa. Di mana ternyata semua ini adalah ulah dari sejumlah perampok. Dan kali ini Do-yoon tampak berusaha ditikam oleh mereka. Namun yang mereka tidak ketahui, Do-yoon adalah seorang juara dunia MMA. Dengan kemampuan yang ia miliki, Do-yoon pun dengan mudahnya berhasil mengalahkan ketiga perampok itu hingga mokad. Karena aksi bela keluarga yang dilakukannya, Do-yoon kemudian dimasukkan ke dalam penjara remaja. Dan film pun baru saja dimulai. 2 tahun kemudian, scene kemudian berganti ke suatu sekolah di daerah tertentu, di mana kali ini kita akan melihat tokoh utama atau main karakter dari film ini bernama Cha Woo-sol, atau kita sebut saja si Osol biar gampang nyebutnya. Meskipun Osol tampak culun, tapi sepertinya ia memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Terbukti saat ini ia tengah memberi semangat kepada teman perempuannya untuk tetap rajin belajar, karena sebentar lagi akan menghadapi ujian. Tak lama, seorang guru tiba-tiba datang membawa murid baru bernama Bae Sok-chan, di mana dijelaskan oleh si guru bahwa Oh-chan adalah seorang petinju juara nasional. Para siswa pun tampak excited setelah mengetahui ada seorang atlet berbakat di kelas mereka. Namun berbeda dengan Osol, dilihat dari ekspresinya, sepertinya ia menyimpan ketakutan, khawatir, dan trauma akan seorang murid baru tersebut. Saat waktu istirahat tiba, tampak Oh-chan mulai menunjukkan sifat aslinya dengan berusaha menjadi preman kelas, di mana kali ini ia tampak baru saja menggaplok beberapa orang yang mencoba melawannya. Melihat Osol yang nampak terus menunduk ketakutan membuat Oh-chan menjadi penasaran dan berniat untuk menindasnya juga. Tapi teman perempuan Osol tampak berusaha melerai keributan dan menahannya. Apa daya, Oh-chan tidak peduli pria ataupun wanita, ia akan menghabisi siapa saja yang berupaya untuk melawannya. Melihat teman wanitanya tengah dijambak, sontak membuat adrenalin Osol terpacu untuk melawan. Apalagi diketahui ternyata Oh-chan adalah teman sekelas Osol saat duduk di bangku SMP, di mana dulu Osol juga sering dijadikan samsak untuk latihan tinju olehnya. Ia kemudian mencoba menyerang Oh-chan menggunakan sebuah pulpen. Ketika ia mulai mendekat, tiba-tiba Oh-chan berkata, "Ayo colok aja mata aku kalau berani." Merasa sudah mendapat izin untuk melakukannya, tanpa berlama-lama Osol pun segera mencolok mata Oh-chan dengan pulpen yang ia pegang. Sepenjuru kelas pun langsung heboh mendengar Oh-chan yang menangis histeris setelah matanya dicocol pulpen, di mana ia tak menyangka Osol benar-benar akan melakukannya. Karena kejadian itu, keduanya tampak menjalani suatu sidang untuk menetapkan hukuman yang tepat. Namun karena kerugian yang dialami keduanya tidak sebanding, jadi Oh-chan hanya dikeluarkan dari sekolah karena penindasan yang dilakukannya. Sementara Osol akan menjalani hukuman di penjara remaja setelah hakim mendakwanya dengan tuduhan percobaan pembunuhan.
Singkat cerita, Oswald tampak mulai bersiap untuk OTW ke penjara itu. Dan di hari pertamanya di dalam penjara, tanpa diduga ia mendapat satu teman yang bernama An Hyung Min. Di mana diketahui Hyung Min dimasukkan ke dalam penjara akan kasus pencurian yang telah dilakukannya. Dan ia pun cukup terkejut ketika mendengar bahwa Oswald didakwa karena kasus percobaan pembunuhan. Jadi di dalam penjara itu kabarnya semakin besar kejahatan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi respek yang akan didapat dari para tahanan. 야, 비싼 거 다 숨겨. 이 새끼 조심해. Seperti di penjara-penjara pada umumnya, di penjara remaja juga terdapat jagger ataupun penguasa lapas, di mana dijelaskan oleh salah seorang tahanan bahwa di penjara ini terdapat 3 penguasa. Di antaranya adalah si Bobby, yaitu jawara bela diri judo. Tapi meskipun ia ahli bela diri, tapi Bobby merupakan seorang pecinta damai. Selain itu, ada juga seorang bernama Ojon serta temannya bernama Oyong, yang meskipun memiliki badan kecil, tapi ia mahir bela diri. Namun di antara ketiganya dijelaskan bahwa terdapat juga seorang penguasa yang sebenarnya di mana ia dijuluki Madog karena tidak ada yang mampu mengalahkannya. Siapa lagi kalau bukan Jung Do-yoon, si pemegang titel juara dunia MMA yang dimasukkan ke dalam penjara karena telah menghabisi 3 perampok sekaligus. Singkat cerita, Bobby tampak terlibat suatu masalah bersama dengan Ojon dan juga Oyong, di mana kini ia dijebak oleh mereka berdua agar dimasukkan ke dalam sel isolasi. Tak lama kemudian diperlihatkan Oyong dan Ojon tampak tengah bermain sepak bola. Namun karena beberapa pemainnya telah cedera, mereka kemudian meminta Oswald dan juga Hyung Min untuk masuk menggantikan para pemain yang cedera itu. Ketika pertandingan tengah berlangsung, secara tidak sengaja Oswald malah menendang bagian vital dari Ojon, yang hal itu langsung membuatnya mules. 넌 진짜 좆된 것 같다, 좀. Sesuai prediksi, setelah kejadian itu Oswald tampak digiring oleh Ojon dan pasukan berniat untuk dimukbang. Namun di sini Oswald tidak diam begitu saja jika tubuhnya dijadikan samsak tinju. Ia kemudian berlari berharap seseorang menolongnya. Hingga kemudian ia bertemu dengan Do-yoon, si juara dunia MMA. Do-yoon awalnya tidak mau terlibat, namun karena Oswald tampak begitu menyedihkan, ia kemudian memerintahkan Ojon dan pasukannya untuk berhenti mengejar Oswald serta membiarkannya pergi. Namun di sini Ojon menekankan bahwa kita punya masalah masing-masing, jadi lebih baik tidak ikut campur. Merasa telah dicuekin, Ojon kemudian memaki Do-yoon karena berpura-pura baik, padahal sebenarnya ia juga jahat karena telah menghabisi 3 orang sekaligus. Mendengar hal itu, sontak langsung membuat Do-yoon tersinggung. Ia pun membalikan badan dan segera memberikan hadiah tinju tepat di wajahnya. Setelah kejadian itu diperlihatkan Oswald kedatangan tamu ataupun pengunjung, di mana ternyata itu adalah Ochan yang menjelaskan penderitaan yang dialaminya selama ini, di mana ia harus putus sekolah dan matanya menjadi lolong karena perbuatan Oswald. Sebelum pergi, Ochan kemudian berkata bahwa dirinya akan membalas semua ini saat Oswald dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, Oswald mulai merasa bahwa ia perlu belajar bela diri karena Ochan sudah menunggunya untuk berduel setelah bebas nanti. Di mana di sini ia merasa bahwa Do-yoon adalah orang yang cocok untuk dijadikan guru olehnya. Do-yoon sempat berlagak dingin ketika diminta untuk menjadi guru bela dirinya. Namun setelah Oswald menjelaskan semua alasannya, Do-yoon pun seketika langsung mengizinkannya untuk ikut latihan. Tapi sebelum itu Oswald diminta untuk memutari lapangan 100 kali terlebih dahulu dalam waktu 40 menit. Dan jika Oswald berhasil melakukannya, Do-yoon akan segera mengajarinya bela diri. Beberapa menit telah berlalu, Do-yoon tampak telah menyelesaikan latihannya, sementara Oswald baru saja memutari lapangan sekitar 40 kali. Namun di sini ia tak mau menyerah dan teringat kembali akan masa lalunya yang sering ditindas oleh Ochan. Setiap waktu ia harus menjalani hari-hari buruk di sekolah. Hal itulah yang membuat Oswald terus berlari menembus batas kemampuan. Meskipun raga sudah tidak kuat, Oswald terus bersemangat untuk menyelesaikan latihannya.
Ketika putaran ke-70, sepertinya tubuhnya sudah tidak mampu untuk berjalan lagi. Namun di sini ia tetap bersemangat hingga pada akhirnya ia tumbang karena kehabisan napas. Setelah kejadian itu, Doyun pun merasa bahwa Osol benar-benar serius dan memiliki tekad yang kuat untuk belajar bela diri. Ia pun meminta si pria yang nampak sudah akrab ini untuk memindahkan Osol ke kamarnya, karena dengan itu ia akan lebih mudah untuk mengajarinya bela diri. Singkat cerita, seorang sipir kemudian bertemu dengan Osol dan memintanya untuk membereskan barang-barang, karena hari ini ia akan dipindahkan ke kamar Doyun. Setelah sampai di sana, Doyun kemudian segera menyebut Osol dan memintanya untuk melakukan latihan-latihan dasar sebelum belajar bela diri. Di antaranya adalah push up, sit up, squat jam, lari 2000 km dan masih banyak lagi. Bukan masalah fisik saja yang digenjot, tapi di sini asupan karbohidrat juga ditingkatkan dengan menambah porsi nasi Osol menjadi 1 bakul. 강해지려면 더 크고 더 무거워져야 돼. Hari-hari telah berlalu hingga tanpa disadari Osol semakin lama semakin kuat, di mana tubuh dan mentalnya mulai terbentuk setelah menjalani latihan yang cukup panjang. Bahkan karet yang sering digunakannya untuk latihan sampai putus karena tak mampu mengimbangi kekuatan Osol. Di suatu ketika ia melihat sahabatnya yaitu si Hyung Min tampak tengah ditindas oleh pasukan si Ojon. Osol yang sudah lumayan kuat ini pun segera menyusul Hyung Min berniat untuk menolongnya. Setelah sampai di sana, tanpa diduga ternyata semua ini adalah jebakan agar Osol dipisahkan dari gurunya. Namun Osol yang saat ini sudah cukup kuat tentu tidak akan mudah kalah bila bertarung dengan siapapun. Di mana kini ia berhasil memukul mundur pasukan si Ojon dengan 1 habekan saja. 안 될 거면 네가 죽는다. 네, 알겠습니다. Singkat cerita, Osol kemudian bertemu dengan Ojon dan pasukannya di suatu gudang kayu tempat home base mereka. Di mana di tempat ini ada cukup banyak penonton yang menyaksikan aksi duel keduanya, termasuk si Oyong. Lalu kemudian keduanya tampak berduel untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Di mana di sini Osol berkali-kali tersudutkan karena ini adalah pengalaman pertamanya bertarung secara serius. Jual beli pukulan terjadi dan ketika Osol sudah hampir kalah, tanpa diduga ternyata ia menyimpan 1 pukulan terakhir yang hal itu langsung buat Ojon mental dan terkapar. Sebelum Osol memfatalitinya, tiba-tiba datang Doyun yang ternyata dari tadi menyaksikan duel yang berlangsung. Dimana jika saja ia membiarkan Osol terus bertarung, kemungkinan besar Ojon tidak akan selamat. Singkat cerita, Doyun yang menjadi guru Osol tampak akan dipindahkan dari penjara remaja ke penjara dewasa. Mengingat saat ini dirinya telah menginjak oper akil balik. Osol pun mulai mengenang jasa-jasa Doyun yang membentuknya menjadi kuat seperti ini. Ketika Osol tengah bersiap untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba Oyong datang dan mengajaknya untuk berduel. Mungkin ia penasaran ingin merasakan kemampuan Osol. Namun di sini Osol yang cinta damai tentu tidak mau melakukan hal itu karena hanya akan buang-buang tenaga. Tetapi di sini Oyong tampak mulai melakukan persiapan untuk menendang. Osol yang sudah memperkirakan gerakannya pun hanya diam saja. Yang ternyata itu hanyalah gerakan tipuan di mana ia membelokkan tendangan yang membuat Osol berhasil ditumbangkan. Ketika sampai di kamarnya, ternyata Bobby baru saja keluar dari sel isolasi. Bobby pun langsung mengajak duel Osol karena kabarnya Osol berniat untuk merebut posisinya sebagai penguasa lapas. Namun di sini ia tidak tertarik melakukannya dan memilih untuk berteman baik dengan si Bobby. Di lain sisi, kabar tentang Osol yang mengalahkan salah satu petinggi lapas itu pun sampai ke telinga Ochan, di mana ketika ia tengah mengunjungi Osol, ia berkata bahwa dirinya tidak takut sama sekali pada Osol yang sekarang, dan ia bahkan mematahkan jari seseorang di sampingnya untuk membuktikan bahwa saat ini ia jauh lebih kuat daripada Osol. Di saat yang sama tampak Oyong dan juga pasukan tengah menunggu kedatangan Osol karena diketahui hari ini adalah jadwal keduanya untuk berduel.
Bobby yang ada di sana segera mengingatkan Oyong untuk tidak melakukan kegiatan tidak berguna tersebut. Ia menekankan bahwa kita sebagai napi harus tolong-menolong satu sama lain dan membangun persahabatan agar penjara menjadi lebih menyenangkan. Tak lama kemudian seseorang yang ditunggu akhirnya datang. Namun sebelum duel berlangsung, Osol kemudian menegaskan jika pertarungan ini ia menangkan, kekerasan dan penindasan di dalam penjara harus dihilangkan. Setelah keduanya sepakat satu sama lain, akhirnya duel pun dilaksanakan. Di mana di sini tampak terdapat perbedaan yang cukup mencolok dibanding pertarungannya dengan si Ojon, di mana Osol berkali-kali terjungkal dan hampir kalah. Ketika sudah terkapar, tanpa diduga Osol berhasil bangkit lagi, yang hal itu langsung membuat Oyong gak habis pikir. Seperti pahlawan super, Osol yang tadinya kalah kini lebih mendominasi dan banyak melancarkan pukulan demi pukulan. Hingga akhirnya ketika ada kesempatan, ia segera mengunci Oyong menggunakan kuncian ala Khabib Nurmagomedov. Setelah kejadian itu, kekerasan dan penindasan yang terjadi di penjara kini berangsur-angsur menghilang. Setelah para penguasa lapas memutuskan untuk berdamai dan menciptakan kondisi penjara menjadi tempat yang lebih baik. Dan hal itu tentu saja tidak akan terjadi tanpa peran besar yang dilakukan Osol. Beberapa waktu telah berlalu, tiba saatnya Osol keluar dari penjara. Tatapan kebahagiaan pun terpancar di raut wajahnya karena mulai sekarang ia akan makan enak. Namun ia baru teringat bahwa Ochan sudah menunggunya di suatu tempat untuk saling beradu mekanik. Singkat cerita, di suatu lahan terbuka mereka berdua tampak mulai berduel, di mana jual beli pukulan tampak terjadi. Namun seperti biasa, karena moto seorang jagoan dalam sebuah film adalah kalah duluan dan mati kemudian, Osol tentu tidak akan kalah. Tampak ia berkali-kali dipukul bahkan sampai ke level brutal. Namun berkat bantuan sutradara, ia masih bisa bangkit dan melancarkan beberapa pukulan pada wajah Ochan. Di mana sesaat sebelum pukulan terakhir mengenainya, Ochan tampak sangat ketakutan dan melindungi wajahnya, seakan-akan menunjukkan gestur menyerah. Karena hal itu, Osol pun segera pergi meninggalkan Ochan yang sebenarnya tidak puas dan tak percaya akan hasil akhir yang didapatnya. Di akhir, tampak Osol mengunjungi penjara Doyun dan berterima kasih kepadanya. Karena berkat bantuan Doyun, dirinya bisa menjadi kuat seperti ini. Dan film pun berakhir. Secara cerita cukup seru dan simple meskipun katanya kurang beradrenalin. Mungkin karena gue udah lama gak nonton film isu bullying seperti ini, jadi gue suka-suka aja sih. Dimana film bermula ketika seorang remaja bernama Cha Woo-sol kembali dipertemukan dengan seorang siswa yang sering melindasnya di masa lalu. Ketika si penindas yang bernama Ochan itu berniat untuk menyiksa teman wanitanya, tanpa diduga Osol berontak dan berhasil membuat mata Ochan menjadi lolong. Dan setelah kejadian itu, ia pun dimasukkan ke dalam penjara remaja. Namun di sini bisa dibilang penjara tersebut adalah tempat titik balik buat Osol. Dimana setelah keluar dari sana, ia mendapat banyak sekali pelajaran yang dapat mengubah hidupnya dari seorang yang culun dan bermental lemah menjadi kuat serta bermental baja. Sampai-sampai Ochan sang atlet tinju pun dibuat menyerah ketika berduel dengannya. Salah satu pesan yang dapat diambil dari film ini adalah seperti kata Itachi, kenapa kau lemah? Karena sesuatu, yaitu kebencian. Dan kebencian dalam konteks film ini adalah kebencian terhadap diri sendiri, di mana karakter utama bekerja keras untuk berubah menjadi lebih baik karena membenci dirinya yang lemah secara fisik maupun mental. Mungkin segini aja untuk pembahasan kali ini. Silahkan disubrek jika kalian berminat dan thanks for watching and see you on the next episode.